asal aku dari Surabaya. Aku Cindy Andika Sari, asal aku dari Surabaya. Nama aku Ashila, aku dari FIB angkatan 2021. Asal Sidoarjo. Nama saya Ferdian dari asal saya Sidoarjo. Dan saya Ahmad Farid Ananta, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya saya juga baru tahu daerah Tambak Bayan ini. Sebelumnya saya tidak tahu, soalnya saya juga bukan asli daerah sekitar sini. Kalau saya, walaupun saya asli Surabaya, saya orangnya bukan tipe yang sering keluar gitu, sering keluyuran. Jadinya saya nggak terlalu tahu dan juga baru tahu tentang ini. Kurang tahu Tambak Bayan ada di mana ya. Kurang tahu sih ya, tapi cuman pernah denger sih. Saya nggak tahu sih daerah mana. Tahu sih. Perkampungan, rumah, Ada nasi campur. kurang tahu juga ya di. Tambak berarti ya isinya cuma tambak. Soalnya saya nggak tahu Tambak Bayan isinya apa aja. Saya juga kurang tahu apa aja di Tambak Bayan. Jadi saya benar-benar ngeblu banget mengenai daerah tersebut. Kalau saya lebih mengarah ke suatu kayak perkampungan atau suatu kayak komunitas gitu yang ada di Indonesia gitu. Masih ada sih. Kurang paham sih. Bolehnya ada. Kalian pernah tidak membayangkan bahwa di suatu kota yang kerap disebut sebagai pusat kemajuan, ternyata juga memiliki problem sosial tersendiri, terutama yang menyangkut perihal hak untuk hidup sebuah masyarakat? Ya, salah satu dari banyak bayangan tersebut dapat terlihat di kota Surabaya, tepatnya di daerah Tambak Bayan. Tambak Bayan adalah sebuah perkampungan pecinan di daerah Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Menurut beberapa pitutur masyarakat asli Tambak Bayan, daerah tersebut telah ditempati oleh orang Tionghoa pada sekitar tahun 1930-an. Per hari ini, masyarakat Tambak Bayan harus menghadapi masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan serius. Sebab, hal tersebut menyangkut hak hidup mereka dan generasi selanjutnya. Nama saya panggilannya Seno atau Suseno. Kebetulan saya ada ketua RT di sini, Kampung Pecinan. Terus saya baru tinggal di sini sekitar tahun 90-an. Kalau kakek nenek saya tuh udah lama, sudah di 90-an. Ya. Kalau sekarang ya serabutan mas. Apa aja yang bisa dikerjakan dilakukan, karena kalau pilih-pilih ya tidak bisa, karena pertama ya karena sekarang kalau kepingin kerjaan ini kan pendidikannya kan juga harus bagus. Oh iya sih. Tanah ini. Ya warga lah, warga udah generasi keempat sekarang dan terjadi migrasi setelah tahun 1930-an. Tiba-tiba SHGB itu keluar tahun 1993 sebagai alat di pengadilan. Kalau mulanya di lapangan ini dulu. Di lapangan dulu itu yang sengketa itu hampir puluhan tahun, sengketa warga sama waktu itu sama UPN dan Universitas Veteran sudah ada penyelesaian. Terus ternyata UPN tukar guling sama pihak hotel itu, terus akhirnya merembet ke sini ke warga ini, dan kebetulan si penggugat ini memiliki SHGB di mana dikeluarkan sama BPN tahun 1993. Ya baru-barusan ini aja, baru-barusan ini pihak penggugat mau untuk mengadakan perundingan dalam, cuman belum secara yang pasti, masih bentuk omongan itu aja. Boleh tahu. Oh iya akeh mas, panjang ya, no tekanan sama ini, depan ini ada sampai ini barang preman-preman gitu sih. Itu kan kalau dulu kan ini di negara lain kan bisa ini apa nih, lampion yang dikasih api yang bisa mumbul apa melambung ya. Ini kalau di sini di perumpamaan ya udah permasalahan dipasrahkan sama yang di atas, terserah udah maunya gimana, kan masalahnya udah lama juga perlawanan. Sengketa tanah ini dimulai sejak tahun 1990-an dan belum selesai sampai hari ini.
Tak ayal, saat ini masyarakat Tambakbayan hanya bisa berpasrah. Masalah ini akhirnya mengilhami seorang seniman dan aktivis bernama Pinky Ayako. Ia mencoba menuangkan sengkarut masalah Tambakbayan dalam kuas dan kanvas. Selain itu, ia juga membuat sebuah pameran yang bertemakan Tambakbayan yang dihelat di Darmokali, Surabaya pada tanggal 12 sampai 18 November 2022. Karena Tambakbayan memberikan perhatian kepada saya lebih dulu gitu, kurang lebih gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak. Ya, artinya warga Tambakbayan ini itu aku merasa mendapat penerimaan yang sangat tulus dari mereka. Jadi setiap kali aku main ke sana, setiap kali aku bikin acara di sana, mereka sangat terbuka gitu, Kak. Aku kira itu istimewanya Tambakbayan dibandingkan kampung-kampung lainnya gitu. Karena jalanku sehari-hari adalah jalan seni, jadi apa ya kalau kita mau berbicara tentang sesuatu kan kita tentunya menggunakan bahasa yang paling kita kuasai toh. Jadi bahasa yang paling aku kuasai adalah bahasa seni rupa, jadi itu yang aku gunakan. Aku pameran tunggal itu kan bagi seniman, bagi banyak seniman itu seperti istilahnya seperti kalau untuk mahasiswa itu kayak ujian semester lah ya mungkin ya gitu. Jadi secara berkala setiap seniman itu diharapkan untuk mengadakan pameran tunggal gitu, dan kebetulan aku memang sudah didorong oleh beberapa seniman yang lebih senior dari aku untuk mengadakan pameran tunggal secepatnya. Ini kan pameran tunggal pertama nih gitu sejak tahun lalu. Terus dan kebetulan lagi sejak tahun lalu itu hal-hal yang memenuhi ya pikiranku, ya perasaanku itu adalah tentang Tambakbayan. Jadi akhirnya yang aku istilahnya aku pakai temanya sebagai pameran tunggal itu adalah Tambakbayan. Ini kalau ini secara khusus maksudnya judul karyanya itu kan Tired of Fighting, lelah berjuang ya, lelah bertarung gitu. Kalau kalian pernah dengar lampion Waisak itu lampion apa? Lampion yang diterbangkan di setiap acara Waisak di Borobudur, itu kan bentuknya seperti ini. Jadi aku ngambil bentuknya itu memang bentuk lampion Waisak karena kebiasaan di tradisi Waisak di Borobudur itu lampion Waisak ini diterbangkan sebagai simbol melambungkan doa dan harapan gitu. Jadi karya ini menggambarkan doa dan harapan yang dilambungkan oleh warga Tambakbayan. Yang isinya itu intinya mereka berharap mereka tidak perlu bertarung lagi karena mereka sudah capek menurut mereka gitu. Terus bahan-bahannya aku pakai, jadi bahan untuk membuat lampion ini adalah kopian dokumen kasus-kasus hukumnya penduduk Tambakbayan. Ada dokumen dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, terus ada kopian dari surat ukur kayak gitu-gitu lah. Masalah Tambakbayan adalah representasi dari gagalnya sebuah negara dalam mengatur hak untuk hidup masyarakatnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mau tak mau, bangsa Indonesia memang telah merdeka dari kolonialisme. Namun, nyatanya kolonialisme muncul kembali dengan entitas baru yang mengatasnamakan pembangunan. Harapanku untuk Tambakbayan pastinya adalah supaya nomor satu mereka bisa punya tempat tinggal yang ada legalitasnya, artinya ada surat tanahnya atau minimal surat hak guna bangunan. Terus untuk ya itulah yang paling utama itu karena aku tahu itu yang mereka paling inginkan gitu. Harapan tentang Tambakbayan, setidaknya ketika kemerdekaan Indonesia bisa dirasakan oleh semua
masyarakat, paling tidak warga Tambak Bayan juga bisa merasakan benar-benar arti kemerdekaan. Jadi paling enggak kehidupannya bisa lebih baik gitu. Adanya pemerintah bisa jadi supaya pemerintah bisa adil kalau melihat permasalahan.